Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Khair Afrika dari kelas 7E. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya program mata kuliah manajemen proyek tentang pembiayaan manajemen proyek. Baiklah, langsung saja. Di sini ada apa itu biaya. Buku teks akuntansi biaya yang populer menyatakan akuntan biasanya mendefinisikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan atau hilang untuk mencapai tujuan tertentu. 6 kamus Webster mendefinisikan biaya sebagai sesuatu yang diberikan sebagai ganti. Biaya seringkali diukur dalam jumlah moneter seperti dolar yang harus dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa. Apa itu manajemen biaya proyek? Manajemen biaya proyek mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa tim proyek menyelesaikan proyek dalam anggaran yang disetujui. Ada 4 proses untuk manajemen biaya proyek. Yang pertama, manajemen biaya perencanaan melibatkan penentuan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Yang kedua, memperkirakan biaya melibatkan pengembangan perkiraan atau perkiraan biaya sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Yang ketiga, menentukan anggaran melibatkan pengalokasian estimasi biaya keseluruhan ke masing-masing item pekerjaan untuk menetapkan garis dasar pengukuran kinerja. Dan yang keempat, mengontrol biaya melibatkan pengendalian perubahan pada anggaran proyek. Di sini kita bisa melihat prinsip dasar manajemen biaya. Di sini ada tabel ya. Tinjauan umum manajemen biaya proyek. Bisa kita lihat, nggak apalah jelas. Manajemen biaya perencanaan. Langkah pertama dalam manajemen biaya proyek adalah merencanakan bagaimana biaya akan dikelola sepanjang umur proyek. Rencana manajemen biaya seperti rencana manajemen ruang lingkup dan jadwal dapat bersifat informal dan luas atau formal dan terperinci. Secara umum, rencana manajemen biaya mencakup informasi sebagai berikut. Tingkat keakuratan, satuan ukuran, tautan prosedur organisasi, perincian kerja atau WBS. Selanjutnya, batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, uraian proses. Memperkirakan biaya. Manajer proyek harus menganggap serius perkiraan biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek dalam batasan anggaran. Bagian ini menjelaskan berbagai jenis perkiraan biaya, alat dan teknik untuk memperkirakan biaya, masalah tipikal yang terkait dengan perkiraan biaya teknologi informatika, dan contoh rinci perkiraan biaya untuk proyek tersebut. Jenis estimasi. Ada 3 tipe dasar estimasi meliputi sebagai berikut. Estimasi besaran kasar. Selanjutnya, perkiraan anggaran digunakan untuk melokasikan uang ke dalam anggaran organisasi. Selanjutnya, perkiraan definitif memberikan perkiraan biaya proyek yang akurat. Di sini ada jenis perkiraan biaya. Dia berbentuk dalam tabel, bisa kita lihat. Kita next, alat dan teknik estimasi biaya. Perkiraan analog juga disebut perkiraan top down, menggunakan biaya sebenarnya dari proyek serupa sebelumnya sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek saat ini. Estimasi bottom up melibatkan estimasi biaya setiap item pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan total proyek. Ini terus kita next. Masalah khas dengan perkiraan biaya teknik informatika. Meskipun banyak alat dan teknik dapat membantu dalam membuat perkiraan biaya proyek, banyak perkiraan biaya proyek TI masih sangat tidak akurat, terutama untuk teknologi baru atau pengembangan perangkat lunak. Ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama itu estimasi dilakukan terlalu cepat. Yang kedua, orang kurang memperkirakan pengalaman.
Kemudian manusia cenderung meremehkan, estimator mungkin juga lupa memperhitungkan biaya tambahan yang diperlukan untuk integritas dan pengujian pada proyek TI besar. Manajemen menginginkan akuransi. Bagaimana mengembangkan perkiraan biaya dan dasar perkiraan? Salah satu cara terbaik untuk mempelajari cara kerja proses estimasi biaya adalah dengan mempelajari estimasi biaya sampel. Bagian ini mencakup pendekatan langkah demi langkah untuk mengembangkan perkiraan biaya untuk proyek Survivor Pro yang dijelaskan dalam kasus pembukaan. Next. Perkiraan biaya proyek Survivor Pro mencakup aturan dasar dan asumsi sebagai berikut. Proyek ini diawali dengan studi rinci dan bukti konsep untuk menunjukkan bahwa pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan oleh Survivor dan menghubungkan perangkat baru ke sistem informasi yang ada adalah mungkin. Selanjutnya, tujuan utama proyek ini adalah memproduksi 100 perangkat genggam. Proyek memiliki WBS sebagai berikut. Manajemen proyek, perangkat keras, ini ada perangkat genggam, server. Yang ketiga perangkat lunak, yaitu perangkat lunak berlisensi, pengembangan perangkat lunak. Yang keempat ada pengujian, yang kelima pelatihan dan dukungan, dan yang keenam cadangan. Biaya harus diperkirakan oleh WBS dan per bulannya. Biaya akan diberikan dalam dolar Amerika Serikat. Sepanjang proyek 1 tahun, inflasi tidak akan dimasukkan. Proyek akan dikelola oleh kantor proyek pemerintah. Proyek ini akan membutuhkan manajer proyek paruh waktu dan 4 anggota tim. Proyek melibatkan pembelian perangkat genggam dari perusahaan yang sama yang mengembangkan perangkat prototip. Proyek memerlukan lisensi perangkat lunak. Biaya pengujian harus rendah karena keberhasilan proyek prototipe. Selanjutnya, pelatihan akan mencakup kelas yang dipandu instruktur di 5 lokasi berbeda. Selanjutnya, karena beberapa risiko terkait dengan proyek ini, sertakan 20% dari perkiraan total sebagai cadangan. Next, menentukan anggaran. Menentukan anggaran melibatkan pengalokasian perkiraan biaya proyek ke sumber daya material individu atau item pekerjaan dari waktu ke waktu. Tujuan utama dari proses penganggaran biaya adalah untuk menghasilkan garis dasar biaya untuk mengukur kinerja proyek dan untuk menentukan persyaratan pendanaan proyek. Pengendalian biaya. Mengontrol biaya proyek termasuk memantau kinerja biaya, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang sesuai yang dimasukkan dalam baseline biaya yang direvisi, dan memberitahu pemangku kepentingan proyek tentang perubahan resmi pada proyek yang akan mempengaruhi biayanya. Beberapa alat dan teknik membantu dalam pengendalian biaya proyek termasuk penilaian ahli, analisis data, sistem informasi manajemen proyek, dan indeks kerja yang harus diselesaikan atau dijelaskan pada bagian selanjutnya tentang manajemen nilai yang diperoleh. Memperoleh manajemen nilai. Memperoleh manajemen nilai melibatkan perhitungan 3 nilai untuk setiap aktivitas atau ringkasan aktivitas dari WBS proyek. Yang pertama, nilai yang direncanakan adalah anggaran resmi yang ditetapkan. Biaya aktual adalah realisasi biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan pada suatu aktivitas selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, nilai yang diperoleh adalah ukuran pekerjaan yang dilakukan yang dinyatakan dalam anggaran yang disahkan untuk pekerjaan itu. Pertimbangan untuk lingkungan cepat atau adaptif. Di sini ada buku yang memberikan informasi berikut untuk manajemen biaya proyek. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.